Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Lamadiansyah dengan NIM 1201212020163 pada video review materi pembelajaran Al-Qur'an di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Quran Surat Al-Maidah ayat 8 mengenai berlaku adil dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Pada ayat tersebut membahas mengenai perilaku adil. Apa sih adil itu? Adil itu bukan sama rata, namun adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh sederhananya adalah apabila ada dalam keluarga seorang kakak dengan seorang adik mempunyai kebutuhan yang berbeda. Misalnya kakaknya SMA, adiknya SMP, sedangkan si orang tua tersebut memberikan uang jajan lebih banyak kakaknya kepada adiknya dikarenakan umur dan tingkatan sekolah yang berbeda. Sebenarnya adil itu bukan seperti itu, namun adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya adalah dilihat dari kebutuhan si kakak dengan si adik tersebut. Apabila memang kebutuhan si kakak lebih besar daripada si adik, barulah si orang tua tersebut memberikan uang kepentingan lebih besar daripada kakaknya. Dan memanglah walaupun si adik kebutuhannya lebih dikit daripada si kakak, lalu kebutuhan uangnya pun disesuaikan dengan kebutuhan si adik, bukan dengan sementang-mentang kakaknya umur lebih dewasa, adiknya lebih kecil, kebutuhan kakaknya dipastikan lebih mahal. Itu namanya bukan adil. Namun itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya karena tidak sesuai kebutuhannya. Apabila memang si adik mempunyai kebutuhan yang lebih besar daripada kakaknya, maka sudah dipastikan si orang tua tersebut harus memberikan kepentingan yang lebih dari kakaknya, bukan dilihat dari berdasarkan umur atau tingkatan sekolahan tersebut. Lalu ayat di atas secara langsung memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil dan menghindari kebencian terhadap sesama. Perintah tersebut bukan tanpa alasan, karena memang ketidakadilan akan membawa keburukan yang terus-menerus dan bisa-bisa merugikan banyak orang. Maksudnya, jangan sampai perilaku adil kita hanya kepada golongan sesama. Yang maksudnya, jangan sampai mendiskriminasikan terhadap suatu kaum. Kaum ini adil, kaum ini tidak adil. Itu sangat tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Adapun kesimpulan dari kandungan tersebut adalah perintah untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran meskipun terasa menyakitkan bagi kita. Qulil haq walau kana murran. Ungkapkan kebenaran walaupun sakit. Kemudian sikap adil juga harus menyertai dalam sikap kebenaran. Lalu jangan menawarkan rasa benci terhadap sesama. Yang dimasukkan adalah doktrin-doktrin hal-hal negatif ya kepada teman kita, bahwa si A ini perilaku yang jelek, jangan seperti itu ya. Lalu kebencian tersebut mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Lalu ada perintah untuk selalu bersikap adil karena Allah, karena lebih mendekatkan pada takwa. Lalu yang terakhir, perintah bertakwa karena Allah, mengetahui sikap aktivitas yang kita lakukan. Senantiasa kita dimanapun harus selalu bersikap adil dan takwa kepada Allah SWT, karena Allah pasti mengetahui semua aktivitas yang kita lakukan. Sekian dari saya, bahwa ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.